Swastiastu. Dia mengucapkan selamat dirgahayu nyangre Surau Dalan Sang Adi Saraswati Tatkala Baik. Sang Hyang Haji Saraswati, hari raya Sang Hyang Haji Saraswati punika runtutan saking cerita yang bersumber saking lontar Semedang Kumulan. Terus mulai runtuhnya Watu Gunung, laris kelantur laris wonten Buda Urip, laris Raspatin rahina mangkin pinato pengaradan, unsur pengaji-ngajian pengikir sanya diwasa, larapan antuk rahina benyang kedunan Sang Hyang Haji Saraswati pinato pinuntun diraja serang kami sakala nglampahin kudu terpuji mendasar dengan etika-etika susila moral yang benar serta memperkuat mental kita di dalam meningkatkan kesadaran spiritual. Kalau dibalik nama dan simbol-simbol tersebut ada makna-makna yang perlu kita gali bersama dalam meningkatkan kesadaran spiritual kita. Jadi pada saat turunnya Sang Hyang Haji Saraswati, kita mohon kepada beliau untuk menghapuskan segala kebodohan kita, untuk memperkuat moral dan mental kita dalam menegakkan kebenaran-kebenaran berlandaskan etika-etika dan moralitas, filosofi, serta melalui yatnya yang merupakan fundamental agama kita. Selanjutnya, besoknya hari Minggu yang disebut Hari Banyu Pinaruh. Juga dibalik istilah Banyu Pinaruh itu juga merupakan sebuah filosofi yang perlu kita gali, karena pengetahuan itu bagaikan air banyu yang mengalir terus dan kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Untuk kita memaknai sebuah pengetahuan, kita harus dengan pikiran yang bersih, dengan pemahaman pengertian yang benar. Dan pada saat itulah upacara yang disebut Banyu Pinaruh, kita membersihkan raga kita, jiwa pikiran kita, sehingga di dalam menyerap pengetahuan ini menjadi lebih murni serta diimplementasikan dengan minum lolo, ya, ada geti-geti, ada gula. Semua itu tidak hanya sekedar ritual, tetapi mempunyai pesan-pesan kiasan di balik semuanya. Jadi, karena pengetahuan berkaitan dengan rasa, maka di dalam loloh itu juga ada rasa, dalam geti-geti itu juga ada rasa. Dengan memakai termasuk makanan pun ya dihidangkan dengan nasi kuning, nasi biru. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Setelah kita memahami dan menyerap pengetahuan, juga kita memohon kepada Ida Betara. Makanya pada waktu Pagar Wesi itu merupakan juga sebuah kiasan bagaimana kita bisa mengokohkan, memagari pengetahuan itu seperti agar kuat, agar kita juga berkomitmen dengan pengetahuan untuk memohon kekuatan itu bersama-sama dengan itu manifestasi Sang Hyang Widiwasa sebagai Panca Dewata, merupakan sumber daripada beti stiti perlima. Jadi
hari-hari raya itu juga mempunyai pesan-pesan yang perlu kita maknai dalam memberikan pengetahuan kepada buana alit kita untuk menyelaraskan kepada buana agung, sebab itu berdampak dalam kondisi situasi sosial lingkungan kita dan perilaku kita sendiri juga. Nah, sesudah terpagari pengetahuan itu agar bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain, untuk lingkungan kita, dan juga untuk diri kita sendiri. Agar kita bisa mencari solusi-solusi permasalahan, solusi-solusi meningkatkan kehidupan kita melalui pengetahuan yang benar, dengan berpikir yang benar, dengan berucap yang benar, dengan berperilaku yang benar. Sehingga pada hari tumpak lanep di sana dikiaskan bagaimana kita melancipkan. Nah, lanep itu merupakan bentuk seperti keris atau tombak. Pengetahuan nurani batin kita, pikiran kita di dalam pelaksanaan daripada pengetahuan itu sendiri. Jadi pada saat tumpak lanep itulah kita juga mohon anugerah kepada Ida Sang Yang Pasupati, sehingga pengetahuan itu bermanfaat bagi kita semua dan produktif, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan juga potensi-potensi yang ada, sehingga kita mempunyai kreativitas, kita mempunyai inspirasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan hidup kita bersama sesuai dengan filosofi yang sudah dituangkan. Nah, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan kita sebagai umat Hindu di Bali pada khususnya. Mari kita sekarang dalam kondisi COVID ini, semoga kita segera bisa meningkatkan kesadaran kita bersama bahwa di balik bencana itu pasti ada sebuah berkah. Sekarang bagaimana kita memproses agar sering orang-orang tua kita menyebutkan, mengistilahkan supaya wisya itu jadi masker. Dan demikian juga digambarkan di dalam perjalanan daripada sang Watu Gunung yang mendapatkan kekuatan kesaktian sehingga dia lupa dengan etika-etika moralitas, menikahi ibunya, memaksa untuk mengikuti, memenuhi keinginannya, merampok, makan seenaknya dan sebagainya. Nah, itu simbol-simbol itu merupakan ilustrasi sebagai cermin kita di dalam melakoni kehidupan ini. Jadi, sastra itu juga merupakan sebuah cermin untuk melihat diri kita sendiri dan melihat apa ada di belakang diri kita sendiri. Bila kita bercermin, pasti kita melihat diri kita sendiri dan di belakang apa yang ada dari di mana kita berdiri untuk kita mencapai ke depan yang lebih meningkatkan kerukunan, kesejahteraan, kemakmuran, dan tentu saja panjang umur dan seni kekuatan dan kita sehat dalam menjalankan. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini bagi semeton sareng sami. Galilah kembali warisan leluhur kita melalui sastra-sastra yang sudah disurat dan tersirat di sana. Semua ada elemen-elemen yang patut kita renungkan kembali, maknanya dan lakonnya, sehingga bisa memberikan ketenangan batin jiwa. Selamat menjalankan bakti kepada Ida Sang Hyang Aji Saraswati. Semoga kita semua diberi kesejahteraan dan damai bersama. Oke, kami ikut demikian. Nanti jangan lupa
berkati.